Ih, jelek kali kau, Pung. Baru tahu. Sana dulu kau. Ikut-ikut aja. Orang lagi mau bawa berita. Ganggu-ganggu aja. Sana dulu. Salah tingkah ini. Nanti dibilang orang kita kembar nanti. Sana dulu kau. Sana lah. Sana dulu kau. Jadi malu aku jadi ya. Kepada Bapak Joko Widodo, saya sarankan untuk mencabut laporannya. Dan saya sarankan juga kepada Bapak Joko Widodo, tolong pikirkan nasib dari teman-teman saya. Saya himbau juga kepada Bapak Joko Widodo, pikirkan juga nasib saya, Pak. Satu pun kasus gak pernah saya menangkan. Kasihan amat. Aduh. Gimana ya? Ya sekarang begini ya, setelah setelah naik sidik ini ya, si 5 orang tersebut, sebetulnya aku kepengen juga kawan ini naik sidik, tapi cemana mau dibilang dia pengacara. Ini betulan pengacara. Kalau si Egy Sujana kan pelaku itu, terlapor. Setelah ditetapkan jadi terlapor, mau cuci tangan dia. Kalian tahu nggak? Ada berita terbaru. Berita terbaru, Roy Suryo dan Rismond dan Hermanto sekarang sedang diadukan ke polisi. Siapa yang mengadukan? Profesor Paiman. Nambah lagi dong. Dari mana aku tahu, Pung? Pokoknya laporannya tanggal 12 Juli ya, mereka sudah membuat laporan ke polisi. Siapa pengacaranya, Pung? Yang penting bukan saya. Dan juga bukan dia. Pengacaranya Farhad Abbas. Betul-betulan pengacara. Makin tambah, Roy, hukumanmu, Roy. Makin tambah pencemaran nama baik. Karena Profesor Paiman Raharjo ya, kemarin itu sempat difitnah oleh Roy Suryo bahwasanya Profesor Paiman tersebut ya adalah yang membuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Punya andil. Dan ternyata biar tahu kalian ya, kemarin sempat katanya Bitor ini udah minta maaf ya. Kemarin mereka sudah bertemu di plaza, ya kan begitu. Nah, ketika mereka bertemu itu, waktu itu katanya Bitor minta uang sekitar 20 juta, dikasih 15 juta, ya kan begitu. Mungkin tak karena kurang banyak uangnya itu, makanya berkicau lagi si Bitor. Akhirnya dilaporkan. Nggak jauh-jauh ke tempat yang sama juga, Polda Metro Jaya. Senangnya hatiku. Bayangkan kalian, coba bayangkan kalian ya, di Bareskrim sudah dihentikan, lanjut ke Polda Metro Jaya, ditambah lagi laporan dari Paiman. Sementara kalian tahu berita terbaru bahwasanya gugatan terhadap keaslian ijazah Bapak Joko Widodo yang dilakukan oleh tim tipu UGM, yaitu tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu ya, yang dinakodai oleh seseorang yang bernama titik di PN Pengadilan Negeri Surakarta gugur. Coba bayangkan kalian, menggugat di PN Surakarta gugur ya. Setelah itu ya, mereka itu melakukan lagi sebuah fitnah
Nah sekarang dilaporkan. Bareskrim dihentikan. Polda Metro Jaya melaju kencang. Bukan satu laporan, 4 laporan berjalan. Naik ke penyidikan. Sudah pasti ada calon tersangka. Sudah jatuh, tertimpa tangga, perutnya kejepit. Kaki dan kepalanya diinjak-injak. Itulah perasaan mereka sekarang. Aduh, ya. Jadi memang kita harus akui ya bahwa ini adalah perjuangan yang berat ya bagi mereka. Aduh, ya, kalian mau tahu buktinya bahwasanya gugatan yang ada di PN Surakarta yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo itu ditolak atau digugurkan. Kita dengarkan. Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok tim ijazah palsu usaha nggak punya balu atau tipu UGM mengaku tak kaget dengan putusan PN Solo. Menurut Taufik, putusan PN Solo bukan kemenangan bagi para tergugat. Ia menilai hal itu menunjukkan ketidakberpihakan majelis hakim kepadanya. Lanjut, Taufik menyatakan akan menyiapkan gugat citizen lawsuit. Menurutnya, itu merupakan langkah untuk melawan eksepsi yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyebut putusan tersebut sesuai dengan eksepsi yang diajukan pihaknya bersama para tergugat lainnya. Sebagai informasi dalam putusan ini, Tribunars Majelis Hakim PN Solo menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp506.000. Lantas dalam putusan sela ini, kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi tak dilanjutkan ke pokok perkara kecuali ada banding. Katanya apa? Bayar uang gugatan sebesar Rp506.000. Bayar tuh. Ya, Muhammad Taufik mengatakan apa? Ya, tim pembela atau tim lawyer daripada tipu UGM ini mengatakan apa? Bahwasanya ya hakim tidak menunjukkan keberpihakannya kepada kami. Masuk akal lah bro. Kau kan seorang penegak hukum, ya kan? Mana ada hakim berpihak ke kanan dan ke kiri? Hakim itu harus adil. Kalaupun hakim itu memutuskan bahwasanya yang satu perkaranya dibenarkan dan yang satu kalah, itu bukan karena keberpihakan, karena memang itulah kebenarannya. Emangnya hakim orang bodoh? Walaupun beberapa waktu yang lalu ada beberapa hakim yang ditangkap. Itu oknum. Tapi kalau ini bukan oknum ini ya. Jangan kau framing seperti itu. Ya, mengatakan apa? Kami sudah tahu sebetulnya apa keputusannya. Malu nih ya. Dan mereka katanya mau mengajukan banding. Silakan banding sampai kiamat. Aduh. Di sana gagal, di sini gagal. Di sana gagal total, di sini lebih gagal total. Polda Metro Jaya menanti. Rismon gak tenang tidur ini. Makanya kemarin Rismon biar tahu kalian, ya mencap-mencap dia, dilampiaskannya kemarahannya di depan netizen. Katanya dimarah-marahinya Joshua. Apa katanya? Ku marahi si Joshua biar tahu kalian. Penasaran aku kayak mana rupanya cara dia memarahi si Joshua ini. Pikirku gitu kan. Kalau siapa ini banyak kali gayanya ini. Kita lihat, kita dengarkan, kita dengar ocehannya ini apa. Terus ngapain dia di sini? Mau ngajarin? Itulah kan. Memang kau mau ngajarin siapa kau? Aku duluan kuliah daripada kau. Kesal ditegur Joshua cara teliti ijazah Jokowi yang benar, Rismon Sianipar emosi, aku duluan kuliah. Rismon Sianipar merasa geram ketika ahli digital forensik, Joshua Sinambela mengajarinya cara meneliti ijazah Jokowi yang benar. Apa katanya? Ngapain kau ajar-ajari aku? Akunya duluan kuliah.
Bukan gara-gara duluan kuliah lebih pintar daripada yang belakangan kuliah. Kalau duluan kuliah tapi otaknya lebih kosong daripada yang belakangan kuliah, mau bilang apa kau? Kalau yang belakangan kuliah lebih pintar daripada yang duluan kuliah, mau ngomong apa kau? Justru yang belakangan kuliah itu mendapat ilmunya itu lebih lengkap. Karena apa? Update. Ada ilmu baru. Sok kali kau. Dua kali saya dipakai keterangan ahli saya. Dua kali di kasus Bila Cirebon dan Jessica Wongso, tapi kan nggak diterima kan oleh hakim kan. Dua-duanya gagal kan. Tapi begitu gagal, tidak diterima keterangan ahlimu, mencak-mencaklah kau mempersalahkan Tito, mempersalahkan Krishnamurti, mempersalahkan Muhammad Anwar Azhar. Banyak kali gayamu. Malulah. Nggak ada apa-apanya rupanya. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semuanya. Yakin kalian sama omongannya nih? Kemarin kan gitu dibilangnya, oh biar tahu kalian, ku bikin kalah telak dirtibidum. Ketika di ruangan dirtibidum menoleh ke arahku, biar tahu kalian seolah-olah, aduh bang, ampun bang, minta maaf lah aku bang. Jangan kuliti aku terus bang, minta maaf lah aku bang. Begitu juga Egy Sujana katanya apa? Apa dibilangnya? Gelar perkara khusus ini adalah nothing bagi saya. Nothing. Makanya saya nyatakan walk out. Begitu ditanya sama Eros Surya, iya ada walk out rupanya. Enggak, lengkapnya kami. Hei Nobita. Hei Doraemon, Nobita kemana? Hei, jangan ke sana, ada giant. Hei Suneo, kamu ngapain itu pakai jas Suneo? Aduh, siapa sih Suneo? Adalah yang bilang Doraemon. Tapi asli pun, kalau kau bukan kayak si Suneo, kau kayak si Cecep. Sebentar dulu Bung, sebentar. Setelah ku amati ya kan, itu kayak mananya dasimu itu Bung. Gagal fokus kami sama dasimu itu. Kok dasi sedih kau bikin? Apa enggak ada dasi yang lain? Tompelmu itu lagi Bung, kayaknya lebih besar dari yang kemarin. Aduh, tapi itulah kenyataan di bangsa ini. Segala sesuatunya itu ya memiliki sisi kelucuan tersendiri. Jadi kalau aku ngeliat tingkah laku orang ini lucu-lucu aku. Tengok serius pun ketawa aku. Tengok Rizal Fadil ketawa juga aku. Tengok Roy Suryo lebih ketawa lagi. Karena apa? Bisa kubayangkan nanti di penjara masih bisa nggak dia main wayang. Jangan lupa ya bawa wayangmu itu nanti ke penjara ya. Biar ada hiburanmu. Ya kan? Jadi sekarang itu sebetulnya dia bawa wayang kemana-mana. Itu kok rasa sudah stres itu. Nggak tahu lagi dia bagaimana cara melampiaskannya. Rajin kali bikin baju. We walk the talk, we talk the talk, and the talk. Bikin baju baru dia.
Di apanya? Diadopsinya kata-kata Bapak Jokowi. Alah, Roy Suryo udah pahamnya kami apa isi otakmu. Bagaimana Tipa? Ada rencana? Kalau kemarin kau rencananya mau mengadukan ke PBB, ya kan? Ada rencana mengadukan ke yang lebih tinggi lagi. Sebentar dulu, Pung. Apa ada yang lebih tinggi lagi dari PBB? Mana tahu dia mau apa namanya? Kemarin kan dia mau mengadukan hal ini ke pengadilan internasional kan begitu, kayaknya gagal, batal gitu, gak tahu kenapa. Ya kan, mudah-mudahan mana tahu dia ingin mengadukan ini juga ke pengadilan antariksa. Pengadilan antariksa, pergi kau kepala di sana kau. Alah, ya. Jadi biar tahu kalian, kuperhatikan juga orang ini, ya. Mereka makin kesini itu bukan makin gimana ya, bukan makin kelihatan sedih gitu. Mereka itu malah kelihatan senang, tapi sebetulnya pura-pura. Kelihatan tegar, sebetulnya pura-pura. Kelihatan kuat, sebetulnya pura-pura. Kalian perhatikan dulu ini, ya, videonya si Rizal Fadila. Lihat, dengarkan. Namun terdakwanya adalah Joko Widodo. Karena memang yang kami adukan melalui Dumas dan sampai ke penyelidikan dan diharapkan sampai ke penyidikan nanti adalah Joko Widodo. Saya kira kami yakin bahwa perjuangan ini akan mencapai hasilnya dan pembuktian itu akan terrealisasi gitu, bahwa harapan dan kepenasaran masyarakat rakyat Indonesia loh. Ini bukan soal TPUA, bukan soal para aktivis atau kuasa hukum, praktisi hukum, bukan. Ini adalah kepenasaran rakyat Indonesia. Dan hari ini menjadi bukti sejarah nanti menuju ke pembuktian dan jawaban atas kepenasaran itu, yaitu ijazah Joko Widodo dan skripsi Joko Widodo palsu. Palsu. Apa dibilangnya? Saya menyatakan bahwasanya terdakwanya Joko Widodo. Paten kali kau menyematkan apa namanya predikat terdakwa sama Bapak Joko Widodo. Coba bayangkan, yang jadi tersangka, yang jadi tersangka Roy Suryo, yang jadi terdakwanya Bapak Joko Widodo. Ilmu dari mana, Bung Doli? Ilmu dari mana, Mbak? Ya, coba apa katanya? Ya, kita perjuangkan ini. Ini bukan berbicara TPUA, bro. Ini adalah apa namanya, untuk menjawab penasarannya masyarakat, kepenasarannya rakyat. Gak usah bawa nama rakyat lah, kami nggak terima ini. Lu aja kali. TPUA. Terus kenapa rupanya TPUA-mu itu? Menjawab ke penasaran rakyat nggak perlu. Kami nggak pada penasaran. Kali ini penasaran. Nampak kali nggak pernah apa namanya, jarang-jarang lihat ijazah asli. Yang palsunya ijazah kalian semua. Ya kan begitu. Enak aja. Kita doakan supaya ini penyelidikan bisa naik ke penyidikan. Rupanya di stop. Di baris krim di stop. Malah laporan Bapak Joko Widodo yang di Polda Metro Jaya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kasihan amat sih lo. Udah tua, tolonglah buatlah kegiatan-kegiatan yang bermutu gitu loh. Makanya aku bilang kau salah gaul kau. Ya. Membawa-bawa nama rakyat, nama aktivis, nama ulama. Aduh. Tahu enggak kalian, jujur aja gue bilang, Rocky Gerung ya, walau kayak gitu modelnya, biar tahu kalian, Rocky Gerung itu yakin itu ijazah Bapak Joko Widodo asli, kan begitu. Kita dengarkan. Enggak, itu kalau lu, pendapat lu tentang ijazah Jokowi gimana? Kalau gue tuh ngelihatnya ini sih terserah UGM. Kalau UGM bilang asli, UGM bilang nggak asli, ya nggak asli. Ijazahnya asli. Terus apa katanya? Ijazahnya asli.
Rocky Gerung aja bilang asli. Dan juga biar tahu kalian masalah yang apa ijazah pramuka. Ijazah pramuka, ya, dia sendiri mengatakan bahwasanya itu kelewatan. Nggak betul itu, kita dengarkan. Udah dengarkan? Makanya ya, karena Rocky Gerung tahu ini adalah isu bodoh, makanya nggak mau ikut-ikutan dia. Daripada aku masuk penjara pikirnya kan. Ya mungkin aja diajak dia sebetulnya kan. Kenapa nggak ikut berjuang kan begitu kan? Nggak, ngapain ikut berjuang sama kalian kayak orang bodoh. Tahu aku ini potensinya ini masuk penjara ini, gol ini. Rupanya betul, bentar lagi ada tersangka ini. Kadang-kadang memang siapa ini si Rocky Gerung ini agak ada benarnya juga kadang-kadang. Kadang-kadang kan begitu. Ya. Jadi sebetulnya biar tahu kalian ya, walaupun ijazah Bapak Joko Widodo ini yang mereka kejar, yang mereka buru, sebetulnya si siapa namanya si Roy Suryo ini ya, dan juga Rismon CS ya, sebetulnya mereka itu satu juga ya maksud dan tujuannya, yaitu ingin melengsarkan Gibran Rakabuming Raka ya. Dari mana tuh Opung? Kita dengarkan ini. Kita maksulkan Gibran Rakabuming Raka dan insya Allah dengan ridho Allah SWT. Teknis tentang FUFAPA ini sudah kita presentasikan berulang kali secara teknis, bukan hanya dengan para termul ya, bukan hanya para buzzer yang hanya bisa ngomong terocos motong pembicaraan. Saya berani mempertanggungjawabkan tidak hanya habluminanas tapi habluminallah. Alah, banyak kali gayamu. Bisa kalian simakkan bahwasannya sebetulnya muaranya ini kemana? Muaranya ini mereka ingin memakzulkan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sehingga apa? Sehingga terjadilah chaos, sehingga lemahlah pemerintahan, dan disitulah jalan masuknya daripada orang-orang yang akan merusak bangsa ini dari dalam. Siapa itu? Sudah pasti pihak asing. Kau percaya kali Bung? Percaya. Nggak pakai kali, banget. Jadi memang sebetulnya mereka itu perhatikan aja. Timnya Roy Suryo dan juga timnya siapa namanya itu si Sunarko ya, Forum Purnawirawan, sebetulnya mereka punya tujuan yang sama ya. Berapa kali ketangkap kamera pertemuan Purnawirawan, tapi duduk di samping mereka itu Roy Suryo, ada Rizal Fadila. Dan Abraham Samad juga pernah mengakui hal itu. Jadi udahlah, nggak usah dibodoh-bodohi lah. Mau ngomong apa? Masalah pemakzulan Bapak Gibran. Ya, sangat sedikit orang yang sebetulnya kepengen Bapak Gibran ini dimakzulkan. Kita lihat. Kita meminta DPR RI sebagai Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera majukan Gibran sebagai calon. Bila DPR RI tidak sanggup untuk memastikan Gibran, mengajukan Gibran sekarang juga DPR RI majukan Gibran sekarang juga. Majukan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita meminta majukan Gibran sekarang juga. Mendesak DPR majukan Gibran sekarang juga. Itu adalah tuntutan kita kawan-kawan. Coba kalian tengok kan, kalian bisa lihat sendiri kan, lebih banyak polisi daripada yang demo. Banyak kan polisinya dari yang demo, alah. Dan demo-demo mereka itu biar tahu kalian kalau lagi ngumpul-ngumpul selalu diarahkan itu kepada orator. Karena apa? Mau diarahkan kepada masa malu mereka, nggak ada yang datang. Masukkan Gibran, coba lihat itu, lebih banyak polisi daripada yang demo. Gak malu kalian? Lapet kalian satu-satu. Masukkan Gibran. Yang turun ke lapangan cuma 8 orang. Ya polisi standby di situ 25 orang. Apa nggak buang-buang energi itu? Menjaga 8 orang. Enggak aja. Jadi udah kelihatan sih sebetulnya ya, mereka ini sekarang lagi panik, lagi
panik ya. Jadi orang kalau lagi panik itu ibaratkan ayam ya. Ayam itu kalau misalnya pas lagi disekek, dipotong, kan begitu. Itu biasanya ribut itu dia. Begitu irisan pertama, irisan kedua ke belakang dia, mulai lagi makin lebar dia. Irisan ketiga agak lebih dalam. Irisan keempat putus. Tapi kalian dengarkan dulu apa keterangan si Ahmad Kozinudin ini. Dibilangnya Bapak Joko Widodo yang kayak ayam. Padahal mereka kayak ayam mau disembelih. Dengarkan ini. Jadi apa yang pernah kita doakan kepada orang lain ya. Jika orang lain itu memang adalah pihak yang benar. Dan kita adalah pihak yang salah. Maka ya hal itulah, doa-doa jahat itulah akan kembali kepada kita. Dengarkan ini. Saudara Joko Widodo itu kalau filosofinya seperti seekor ayam yang disembelih, yang sedang menuju ajalnya, sehingga dia kebingungan mencari langkah apa untuk mempertahankan nyawanya yang sebenarnya ajalnya juga sudah hampir sampai. Itu dalam nggak salah itu. Nggak salah itu. Siapa yang ditetapkan sebentar lagi mau jadi tersangka, malah ngomong Bapak Joko Widodo menjumpai ajalnya. Makanya kalau dua itu yang baik-baik, bagus-bagus. Menjemput ajal. Siapa yang panik sekarang? Hah? Siapa yang panik sekarang? Gugatan kalian yang ada di PN Surakarta semuanya gugur. Setelah itu apa? Polda Metro Jaya itu sedang memproses. Bareskrim laporan kalian itu sudah mati, sudah case close. Setelah itu Roy Suryo, Rismond dan beberapa orang juga sudah dilaporkan oleh Paiman Raharjo dengan kasus pencemaran nama baik. Habis kalian, habis. Ayam disembelih, enak aja kau ayam disembelih. Aduh ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelang ya. Jadi aku berdoa untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian tenang di alam sana. Loh, alam mana Pung? Kan memang masih di alam nyata Pung. Ya di alam sana, alam penjara. Akhirnya ya, sampah negara ditangkap juga. Aduh, terkuras memang energi kita dibikin orang ini, betul. Ya, jadi seperti itu ya. Opung Parbelang hanya ingin mengingatkan saja bahwasanya Opung Parbelang bersama dengan Ahmad Kozinudin beserta dengan YouTuber Nusantara, kita akan berangkat bersama-sama ke IKN. Biar satu bangku nih sama si Martin. Si Martin lagi. Martin yang mana Bung? Yang baca puisi kemarin. Yang ngasih, yang nyuruh aku baca puisi. Si Martin biar satu bangku sama Kozinudin. Biar diminta si Kozinudin ongkosnya sama si Martin. Aduh. Ya, jadi Opung Parbelang mengatakan sama kalian ya, Opung Parbelang beserta dengan YouTuber Nusantara minus Ahmad Kozinudin, kita akan berangkat bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo ke IKN. Sekarang sudah ada wacana-wacana mengenai IKN itu tempat jin buang anak ya. Ingat, setiap ada masalah, setiap ada keributan, disitulah YouTuber Nusantara hadir. Ya, Bapak Joko Widodo katanya ada settingan masalah pengunjung datang ke rumah Bapak Joko Widodo terima bansos. Kita sudah buktikan bahwasannya no. Bapak Joko Widodo katanya kena azab, dia sakit keras ya, dan juga cloningan.
kita sudah buktikan no, ya. Nah, kemarin begitu juga, ya. Masalah pemakzulan Bapak Wakil Presiden, dikatakan katanya Bapak Wakil Presiden panik. Kita tanya langsung kepada Bapak Wakil Presiden, ya. Kita turun terjun ke lapangan langsung, kita sudah buktikan bahwa Bapak Wakil Presiden tidak panik sama sekali. Dan mereka sudah mulai senggol-senggol IKN. Aku sudah katakan sama kalian, mereka akan gunakan berbagai macam cara, ya, untuk menyerang pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Ingat, ini bukan bicara tentang Bapak Jokowi saja, ini bukan bicara tentang Bapak Gibran saja, tapi ini sudah berbicara Bapak Prabowo. Ya, kita akan buktikan bahwasanya IKN berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Itu dulu dari Bung Perbelak. Salam NKRI. Belum. Aku belum mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi terhadap, ya, rencana keberangkatan Opung Perbelak, ya. Jadi hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalaskan semuanya untuk kalian. Amin amin robbal alamin. Dan juga tidak lupa Opung Perbelak juga ingin mengatakan bahwasanya jika kalian ingin berkontribusi, silakan di sebelah kanan ada nomor rekening dan sebelah kiri ada nomor WA. Opung Perbelak ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Luar biasa. Ya, itu dulu dari Opung Perbelak. Salam NKRI harga mati. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Perbelak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ba Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi